Napoleon Bonaparte kebangkitannya yang gemilang diikuti oleh kejatuhan yang dramatis. Berikut adalah perjalanan kejatuhan Napoleon yang berujung pada pengasingannya. Tahun 1812, Napoleon memimpin Grande Armée. Pasukan terbesar 600.000 prajurit ke Rusia. Moskow harus jatuh, itu adalah ambisinya. Tetapi saat pasukannya mencapai kota, yang mereka temukan hanyalah reruntuhan dan api. Tsar Alexander memerintahkan rakyatnya untuk membakar kota dan meninggalkannya kosong. Napoleon menunggu, berharap Rusia akan menyerah. Tapi musim dingin mulai menggigit. Kemudian datang saat yang paling mengerikan. Saat mundur dari Rusia, badai salju menerjang. Persediaan habis, kuda mati kedinginan. Prajurit jatuh satu persatu. Dari 600.000, kini tersisa 100.000 yang kembali. Itu adalah kekalahan paling tragis dalam hidupnya. Musuh-musuh Napoleon tidak membuang waktu. Inggris, Rusia, Prusia, dan Austria bergabung dalam koalisi ke-6. Mereka menghadapi Napoleon di pertempuran Leipzig 1813 dan Napoleon kalah telak. Saat pasukan koalisi mendekati Paris, Napoleon bergegas kembali untuk mempertahankan ibu kota. Tetapi pada 31 Maret 1814 Paris jatuh. Rakyatnya lelah berperang. Dewan Prancis pun memaksanya turun takhta pada 6 April 1814. Ia diasingkan ke Pulau Elba, sebuah pulau kecil di Laut Mediterania. Pada Maret 1815, ia melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis. Begitu tiba, pasukan yang dikirim untuk menangkapnya malah berlutut dan berseru, "Vive Empereur," yang artinya hidup kaisar. Dalam waktu singkat, Napoleon kembali ke Paris dan menguasai Prancis. Namun musuh-musuhnya tidak tinggal diam. Koalisi ke-7 terbentuk, dan kali ini mereka tidak akan membiarkan Napoleon bangkit kembali. Pada 18 Juni 1815, Napoleon menghadapi pertempuran terakhirnya di Waterloo, Belgia. Ia berhadapan dengan Duke of Wellington Inggris dan Jenderal Blücher Prusia. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi hujan lebat membuat meriam Prancis sulit digunakan. Kesalahan strategi dan datangnya bala bantuan Prusia menghancurkan harapan Napoleon. Saat matahari mulai tenggelam di Waterloo, Napoleon sadar semuanya telah berakhir. Napoleon kembali ke Paris, tetapi rakyatnya tidak lagi percaya padanya. Pada 22 Juni 1815, ia turun takhta untuk kedua kalinya. Kali ini ia tidak diasingkan ke Elba, melainkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Atlantik. Di pulau itu, Napoleon menghabiskan sisa hidupnya, mengenang kejayaannya, menganalisis kesalahannya. Pada 5 Mei 1821, Napoleon meninggal dunia, diduga karena kanker perut atau racun arsenik. Meskipun ia jatuh, nama Napoleon tidak pernah pudar dari sejarah. Ia adalah jenderal terbesar pada masanya, seorang pemimpin yang mengubah Eropa. Kode Napoleon tetap menjadi dasar hukum di banyak negara. Strategi militernya masih dipelajari, dan kisah hidupnya, dari kejayaan hingga kejatuhan, tetap menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.